controllernya dan Agisap-nya. Nah, besok kalau sudah usah pakai lagi folder ya, cukup hanya men-share link videonya saja ya, tanpa harus pakai Agisap-nya. Baik, monggo Pak Anas, silakan dijelaskan tentang penggunaan SoftShop, Pak. Baik Pak Bas, teman-teman izin off cam juga karena kalau on cam jaringannya Pak Anas bisa Pak, bisa di rekam. Siap Pak Bas. Baik, izin rekam Pak Bas dan juga teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang hardshop dan softshop itu memang prosesnya sangat-sangat mudah ya, teman-teman. Yang kita butuhkan softwarenya adalah cukup VLC yang pasti sudah pada install ya, karena kemarin untuk ngecek pekerjaan kita itu kan bisa menggunakan Windows Media Player Classic dan juga VLC. Nah, ini materinya sudah kita taruh ya Pak Bas di subtitling yang Notion itu, teman-teman. Nanti bisa dicek lagi tinyurl.com subtitling. Nah, ini kita taruh di 6 ya, di sesi ke-6. Nah, ini saya coba tampilkan. Mungkin ada 2 yang, nah ini disclaimer dulu ya. Kalau teman-teman yang pakai Mac, walaupun kayak saya ya pakai Macintosh yang mungkin tidak banyak lah ya, itu saran saya sih tetap kalau teman-teman pengen buat hardshop ke softshop yang lebih mudah, tutorial membuat hardshop ya, jadi dari softshop ke hardshop itu yang lebih mudah menggunakan Windows, teman-teman. Jadi kalau nanti caranya daripada muter Pak, ternyata kalau di VLC Mac itu sering crash dan seterusnya. Nah, itu sih memang kadang kan beberapa aplikasi itu tidak kompatibel ya. Sama kayak teman-teman kalau ada yang pakai Android begitu, ada aplikasinya kadang juga nggak kompatibel dengan device yang lain. Pun juga demikian, aplikasi yang sama namanya kita buka di iOS misalkan, itu kadang juga begitu ya. Aplikasi pasti ada beberapa plus minusnya. Nah, sama juga di proses hardshop ini, VLC dari Windows dan juga VLC dari Mac itu kadang ada sedikit perbedaan, teman-teman. Makanya ini kita coba lampirkan tutorialnya, ada 2, yang pakai Windows dan yang kedua yang pakai Mac. Ini kita coba lihat yang Windows dulu ya. Yang Windows dulu. Lihat. Sebentar, ada komat. Oke, baik. Nah, ini ya teman-teman, kita coba tampilkan dulu untuk tutorial yang menggunakan Windows. Nah, jadi nanti setelah ini kita coba lihat yang Mac. Sebenarnya lebih simpel, cuman ya tadi kadang sering nggak berhasil ya, tidak works gitu. Nah, ini kita coba lihat ya. Yang pertama yang perlu dipastikan adalah teman-teman harus punya satu folder yang sama ya, teman-teman, yang seperti yang teman-teman kumpulkan untuk UTS kemarin. Jadi ada videonya, kemudian ada Agisap subtitlenya, atau ada ini ternyata penjelasannya adalah Advanced Substation Alpha, nama ini ya, ASS-nya itu bagian dari kepanjangan itu. Nah, kemudian juga namanya disamakan ya, biar bisa di-play juga. Nah, yang kedua yang perlu disiapkan adalah software VLC dulu.
Nah, ini izin untuk ngeplay video ya, karena lebih enak nanti recordingnya pakai video. Teman-teman bisa putar kembali, kemudian bisa dicoba. Jika ada kendala nanti bisa ditanyakan. Oke, yang pertama yang perlu disiapkan adalah ada 2. Kemudian langkah pertama, buka PLC-nya ya, teman-teman. Kemudian klik media. Kemudian klik ada tombol stream ya tadi. Bentar. Kita pelan-pelan. Nah, ini klik media, kemudian klik stream atau Ctrl S. Biasanya kalau Ctrl S itu kan save ya. Ternyata kalau di VLC itu Ctrl S adalah stream. Stream ini sebenarnya mudahnya adalah bisa kita pakai untuk streaming ya. Cuman pola kodeknya mungkin agak sedikit ribet ya ketimbang kita pakai OBS. Mungkin bagi teman-teman yang familiar pakai OBS. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini akan muncul teman-teman, ada pilihannya ya, file, kemudian disk, network, capture device. Nah, kita fokus ke file dulu. Kemudian klik atau bisa di drag ya, drag and drop atau klik add. Ini kita drag aja. Videonya kita taruh di file ini. Nah, kemudian dia muncul ya. Sorry. Kemudian dia akan muncul folder video kita atau project kita. Nah, step berikutnya, nah, tinggal klik use a subtitle file. Kita klik browse. Ya, kita klik browse. Nah, kemudian kita taruh ini ya, teman-teman. Kan ini tadi ya, sama ya. Sesuai dengan videonya. Sesuai dengan foldernya. Kita tarik atau kita place file ID sub kita dengan catatan tadi ya, teman-teman. Harus sama nama videonya dengan nama ASS filenya. Kemudian klik open. Nah, di tahap ini teman-teman, pastikan tahap ini finish dulu ya. Nah, kadang ada beberapa yang sampai akhir, lupa kok nggak bisa. Ternyata file ASS filenya atau ID sub filenya itu foldernya berbeda. Atau videonya foldernya juga berbeda. Atau kadang juga tadi ya, nama judulnya itu berbeda. Nah, itu juga nanti ya, di ujungnya dia nggak akan berhasil. Jadi pastikan step pertama benar dulu, clear dulu. Nah, tahap berikutnya baru klik tombol stream. Nah, kemudian di sini akan muncul ya, teman-teman. Nah, ini tidak usah diatur apapun, tinggal pencet tombol next. Nah, berikutnya, nah ini yang perlu teman-teman perhatikan, stepnya adalah klik tombol add. Sebentar, ada yang join. Nah, ini jam 7 baru join. Oke, kita ulang ya. Tadi klik add, kemudian browse. Nah, browse ini teman-teman, itu bisa kita taruh di folder kita tadi, atau ditaruh di folder, intinya adalah kita taruh hasil pekerjaan final kita itu di mana. Di folder mana, atau misalkan di desktop, atau misalkan di folder movie, terserah teman-teman. Yang penting kita tahu kita naruh foldernya di mana. Kemudian tahap berikutnya teman-teman, kan extensionnya belakangnya tadi itu .ass. Nah, silahkan dirubah menjadi .mp4. Nah, ini ya juga harus diikuti ya. Jadi jangan sampai nanti nyetel videonya teman-teman skip. Oh, dipikirnya bro sudah benar, kemudian habis itu di next. Ternyata ada settingan yang tidak tepat ya. Jadi kita coba reminder lagi. Yang pertama pastikan folder, kemudian namanya sama. Yang kedua, di file browse ini untuk yang destination setup-nya silakan dirubah menjadi MP4. Kemudian setelah itu baru klik tombol next. Nah, di tahapan ini teman-teman juga jangan langsung di skip juga videonya. Di sini ada pengaturan ya, ada tombol atau button apa ini, kunci ya, ada kunci keys. Kita nyebutnya pasti kunci Inggris bukan ya? Nah, kemudian pengaturannya teman-teman, di sini ada video codec.
diklik aja yang keep original video track-nya, kita pilih di kodeknya ya H264. Kemudian pengaturan berikutnya ini dirubah menjadi 688, dirubah menjadi 0 ya. Kemudian quality-nya not use. Oke, sebentar, pelan-pelan. Kita ulang lagi. Nah, ini kita coba remind ya. Video kodeknya centang video aja, keep original video track-nya dinonaktifkan. Kodeknya dipilih H264. Nah, kenapa H264, teman-teman? Karena itu adalah extension file dari MP4. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya audio codec, teman-teman. Keep original audio track-nya juga di-uncheck ya. Kemudian pilih MPEG-4 audio. Oke, kita ulang ya. Ini pilih yang MPEG-4 ya, audio atau AAC. Kemudian channelnya dihilangkan. Kemudian yang berikutnya, subtitle-nya dicek, overlay subtitle on the videonya juga dicek. Nah, berikutnya baru tombol next dan klik tombol stream. Ini ya, teman-teman bisa dilihat ya. Nah, ini penjelasannya sih, artinya stream output stringnya ini hanya bahasa codingnya. Nah, setelah itu klik tombol stream, maka dia akan proses, teman-teman. Namanya proses rendering singkat. Oke, jangan di close dulu VLC-nya sampai dia dan seperti ini ya. Dan itu berarti tidak ada tombol jalan renderingnya atau play-nya. Nah, baru kita cek nih ya. Kita cek. Nih, one item selected 0 byte, berarti jangan ditutup dulu. Nah, ini udah berhasil nih ya, teman-teman. One item selected ada ukuran megabyte-nya. Berarti kalau ada ukuran megabyte-nya, kemudian dilihat dulu VLC-nya udah berhenti, maka otomatis video itu sudah berhasil dirender. Nah, setelah itu baru kita cek ya, teman-teman. Boleh di media klasik, boleh di VLC ya, atau media klasik. Nah, Pak, kok nggak muncul? Ya kan di sini belum di setting ya, teman-teman. Kita belum setting, ada di subtitle-nya tadi ya. Oke, nah ini baru muncul ya, teman-teman. Setelah dicek di Windows Media Klasiknya, walaupun subtitle-nya tadi ada tulisannya off, ya, kita lihat lagi, kita mundurin. Nah ini ya, ini kan subtitle track-nya itu off ya, teman-teman, karena memang nggak stream atau tidak ngeload file ASS-nya. Tapi kenapa masih bisa muncul ya? Karena video kita sudah berubah menjadi hard sub tadi, teman-teman. Jadi menjadi subtitle-nya permanen, embedded ke video. Nanti kalau teman-teman upload di YouTube itu tidak perlu ditambahkan kalau SRT-nya. Nah, biasanya kan kalau teman-teman download film yang maaf ya, bajakan quote and quote, itu kita harus download SRT-nya ya. Mungkin bagi Pak Anas ya, nah, kalau teman-teman yang di sastra Inggris karena sudah kayak ini ya, native speaker, jadi nggak perlu pakai subtitle-nya. Kalau kita yang download quote and quote tadi ya, film bajakan itu kan butuh SRT-nya. Tapi kalau teman-teman create videonya kemudian udah dirubah menjadi hard sub, nah ini sudah otomatis permanen, sudah ada subtitle-nya di video itu. Nah, cukup mudah ya, teman-teman. Nah, mungkin saya coba ulang sekali lagi ya, biar nanti teman-teman, nah ini harusnya nanti sambil dicoba ya, atau nanti bisa diulang ketika teman-teman mau upload video menggunakan YouTube mungkin, nanti untuk UAS-nya ya, itu kan YouTube, itu teman-teman harus ubah menjadi hard sub, biar nanti tidak perlu load SRT-nya. Baik, saya izin ya Pak Bas dan teman-teman, kita coba ulang sekali lagi biar nanti lebih maksimal. Oke. Sebentar. Nah, langkah yang pertama, ini tutorialnya cuma 3 menit ya. Jadi pesan kita adalah tolong teman-teman jangan skip step by step-nya. Jadi harus ikuti step by step-nya. Pasti works karena udah dicoba ya oleh beberapa kakak kelas teman-teman dari tahun ke tahun, itu works. Asal tadi ya step by step-nya tidak di skip langsung gitu.
Karena ada beberapa part yang kalau terlewat ya otomatis nggak bisa. Oke, yang pertama pastikan foldernya sama, kemudian klik media, kemudian stream. Setelah itu drag and drop videonya, taruh begitu. Kemudian klik use a subtitle file, klik browse, kemudian pilih ASS-nya tadi yang dalam satu folder. Setelah itu klik stream. Nah, di sini langsung klik next. Oke, berikutnya klik app. Nah, ini ya, jangan lupa. Nah, setelah itu browse. Browse itu artinya menaruh file kita ada di mana. Mau ditaruh di folder yang sama, kemudian dikasih folder lagi namanya final, nah itu boleh, atau hardship. Nah, di poin ini teman-teman, rubah extension ASS-nya menjadi MP4. Nah, ini kadang yang terlewatkan juga, karena skip video. Klik next, kemudian klik tombol kuncinya, encapsulation-nya tidak usah dirubah, video codec-nya diganti, uncheck keep original video track, MPEG-nya atau codec-nya diganti H264, kemudian bitrate-nya dirubah menjadi not use, atau 0 nanti berubah menjadi not use ya. Nah, ini not use. Kemudian pindah ke audio codec, uncheck keep original audio track, diganti menjadi MPEG 4 ya, audio atau AC. Subtitlenya dicek, kemudian overlay subtitlenya juga dicek. Kemudian klik dan next, kemudian stream. Nah, ini dibiarin aja overlaynya. Kemudian klik tombol stream. Nah, ini biarkan proses VLC-nya merender, teman-teman. Jangan di-close, jangan diapa-apain dulu. Kemudian kita bisa ngecek di folder yang tadi ya, finalnya. Nah, pastikan di folder final itu, teman-teman, nah ini kan prosesnya masih 0 byte tadi ya, itu harus ada ukuran filenya. Kalau 0 byte berarti belum berhasil. Stepnya mungkin ada yang salah. Nah, setelah itu baru dan berhasil. Oke, setelah itu teman-teman baru bisa cek. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman. Itu untuk yang teman-teman menggunakan Windows. Nah, izin yang kedua, teman-teman yang menggunakan Mac bagaimana? Ini hampir sama ya prosesnya. Cuman kan kalau secara UI di Mac lebih simple ya. Cuman ya kadang tadi ya beberapa, kalau di Mac disclaimer dulu, kadang operating system yang update atau teman-teman yang pakai operating system yang lama, saya nggak begitu hafal ya, ada Sonoma atau ada apa sih, Mac OS itu macam-macam ya. Itu kalau belum update kadang VLC-nya bermasalah. Maka saran saya kalau teman-teman yang pakai Mac, misalkan nanti pengen membuat video hardship, mending pinjem laptopnya teman-teman yang pakai Windows. Itu jauh lebih mudah kalau pakai VLC yang tadi. Dan insya Allah pasti berhasil karena udah dites beberapa angkatan dengan cara yang sama itu berhasil. Tapi kalau Mac, kita disclaimer dulu, ada beberapa operating system yang stepnya udah sama persis gitu, tapi ternyata hasilnya enggak berhasil gitu. Nah, makanya saran saya tetap itu ya. Tapi saya coba tampilkan dulu ya yang tutorial menggunakan Mac. Sebenarnya prosesnya hampir sama ya, teman-teman. Kita buka VLC, kemudian habis itu videonya ini tetap ya sama. Nah, ini yang unik ya. Kalau di tutorial yang ini ya, itu apa namanya, judulnya itu yang belakang subtitle SRT, kemudian ini movie ya, .mp4. Nah, di sini kita bisa lihatnya, teman-teman, stepnya. Oke, ini saya coba demokan ya. Kalau di sini itu kita ada ngomongnya convert atau stream. Nah, ini ada open media ya. Ini open media. Kemudian browse, kita pilih yang tadi sama videonya. Kemudian di sini ada pilihan load subtitle file. Nah, ini ya. Ini Pak Anas pakai operating system yang baru ya, teman-teman. Itu UI-nya beda. Makanya tadi disclaimer, kalau teman-teman tutorialnya atau tampilan VLC-nya sama dengan tutorial ini, insya Allah berhasil. Tapi kalau udah kayak punya saya ini, kan operating systemnya udah mungkin saya belum update ya. Dia masih Sequoia, ini nggak paham ya. Nah, itu kadang nggak berhasil.
Tapi nggak apa, ini kita coba lihat dulu ya. Prosesnya apakah berbeda jauh atau tidak. Load subtitle, choose. Kemudian browse, kita pilih yang tadi ya, filenya. Kemudian klik, ini ya, subtitle encoding. Nah, ini ya pilihannya ya teman-teman. Font size-nya kita bisa pilih tuh, normal. Subtitle alignment-nya kita bisa atur ternyata. Pilihannya ya, center ya. Nah, ini nih yang menarik. Subtitle encoding. Default-nya adalah Windows, padahal kita pakainya Mac. Kemudian klik open. Nah, dia udah muncul ya, teman-teman. Dia udah muncul secepat itu. Prosesnya nggak seribet yang Windows tadi ya. Ya cuma tadi disclaimer-nya. Kadang proses yang ada di tutorial ini tuh berbeda karena operating sistemnya update atau yang VLC-nya itu belum update di Mac itu nggak berhasil. Maka ini tetap saya sertakan ya, nanti teman-teman nyoba aja yang pakai Mac, tapi saran saya tetap gunakan operating system Windows. Nanti kalau Pak saya nggak punya ya udah pinjem punya temennya untuk membuat hardship ini biar lebih mudah prosesnya. Jadi video yang ini bisa teman-teman lihat di sesi ke-6. Ini ya, nanti diklik aja di Notion-nya itu, klik open, nanti akan muncul ini software yang perlu disiapkan VLC dan pastikan file video dan ASS-nya dalam satu folder. Oke, saya rasa itu ya teman-teman. Begitu Pak Bas, teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, terima kasih Pak Nas. Silakan kalau mau bertanya. Meskipun masih ada rekamannya ya, maupun juga ada video tutorialnya, bisa dibaca lagi kalau memang sudah mau mengaplikasikan ya. Jadi Pak, setelah ini sebetulnya anak-anak itu saya mau kasih tugas menerjemahkan UTS kemarin ya ke dalam bahasa Inggris atau Indonesia seperti sesuai pilihan filmnya. Jadi setelah diterjemahkan nanti mengumpulkannya pakai soft ini. Soft. Ya, sekalian mempraktekkan ya. Siapa Bas? Berarti movie trailer yang durasinya 2 menit, 2,5 menit itu ya Pak? Iya itu yang kemarin itu. Iya. Jadi nanti tinggal ke itunya aja, linknya aja ke videonya aja, nggak usah pakai Akisapnya. Seperti yang UTS kemarin harus pakai Akisap juga. Betul Pak Bas. Jadi kalau kemarin harus download semua ya Pak. Harddisknya Iya, karena saya harus pindah ke laptop 2 kali kerja juga. Ya, tapi kan memang harus begitu langkahnya, harus tahu dulu WhatsApp baru kemudian soft. Betul. Baik, ada yang bertanya? Silakan teman-teman. Ada yang bertanya? Kak Farhan. Mas Farhan silakan. Mas Farhan. Ditinggal ini. Aman ya? Aman. Mas Farhan pakai Mac apa Windows? Pakai Windows. Windows ya, oke. Kalau Windows aman lah. Kemarin ada beberapa pertanyaan Pak Bas yang pakai Mac itu kayaknya ada beberapa sih, ada 3 atau 4 yang agak kesulitan. Ya memang itu ya teman-teman. Sekali lagi ya karena operating system itu berbeda, kan bahasanya apa ya? Kita nyebutnya bahasa pemrograman lah. Kayak motor lah ya, Honda dan Yamaha itu kan pasti dia punya sistem yang berbeda. Nah sebenarnya tujuannya kan yang penting berhasil. Makanya saran saya tetap teman-teman ya nggak apa-apa ya kolaborasi, pinjem laptop temennya nanti untuk, tapi bikinnya pakai laptop teman-teman, yang pakai Mac ya pakai Mac. Nah nanti tinggal waktu bikin hardship-nya, soft tadi itu pakai pinjem laptop yang gitu. Itu sih Pak Bas mungkin saran dari. Itu kalau kira-kira pindah hardship ke soft berapa lama Pak?
Kalau stepnya tadi cuma 5 menit Pak Bas. 5 menit ya. Iya, 5 menit. Cepet. 5 menit kalau paham. Iya, betul. Ulang-ulang video ya setengah jam lah, Pak. Setengah jam sampai Iya, 1 jam lah. Jadi memang kuncinya harus direpetasi ya, diulang-ulang sendiri. Kalau pertama sulit, diulang lagi kedua kali, lama-lama nanti ya insya Allah langsung paham betul ya. Karena tidak ada yang sulit selama itu masih bisa dilihat ya Pak Anas. Betul Pak Bas. Ya, tergantung ikhtiarnya juga nih. Baik, nanti hari Kamis dengan kelas yang Kamis ya Pak. Siap Pak Bas. Iya. Nanti juga. Berarti nanti minggu depan agendanya libur ya? Minggu depan ya kelas ini akan saya gabung dengan hari Kamis ya, karena hari minggu depan Senin itu libur. Nanti minggu depan aja hari Kamis kuliah yang setelah ini. Nanti Baik. materi baru mungkin ya Pak Anas kalau mau untuk tutorial persiapan video tutorialnya. Tutorial. Baik Pak. Absensi untuk Anda nanti kalau Pak Bas masih udah bisa ke kampus, saya akan saya beritahu kalau mau tanda tangan di kampus ya untuk absen hari ini di lembar absen. Ini sudah saya centangi mana yang masuk, mana yang tidak. Nanti tinggal saya hasilnya yang nggak masuk. Ada yang belum absen? Yang belum saya panggil tadi? Tadi ada yang ngacung ya? Maaf Pak, tadi saya telat Pak. Siapa yang ngabsen? Bapak. Austin Pak. Ya, siapa lagi? Makasih Pak. Permisi Pak. Pinkan. Siapa? Pinkan. Iya Bapak, maaf tadi terlambat. Permisi Pak, Muhammad Dafa untuk memastikan saja apakah sudah di absen Pak? Muhammad Dafa. Nomor berapa Mas? 64 Pak. 64. Ya, sudah. Terima kasih Pak. Oke. Baik, Panas. Sudah ya Panas? Siapa Bas? Iya, oke baik. Terima kasih semuanya sudah hadir dan sudah ikut dengan seksama. Semoga bermanfaat ilmu hari ini. Nanti kita pakai untuk menerjemahkan ya UTS-nya, untuk soft-softnya. Oke, thank you everyone. See you next week ya. Thank you, bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Terima kasih Pak. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Sir.